Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memasuki hari yang pertama di minggu yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian akan terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang ada dalam satu pekan ke depan. Kita terus berdoa biarlah damai dan sukacita daripada Tuhan terus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita menjalani hari-hari yang ada dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh percaya bahwa kehidupan kami berjalan karena ada berkat Tuhan. Setiap kami manusia hidup di dunia ini, khususnya kami anak-anak Tuhan, kami membutuhkan berkat daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, materi, dan banyak berkat-berkat lain dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau datang dan terus belajar di depan Tuhan untuk apakah Tuhan memberikan berkat itu kepada kami. Biarlah waktu yang ada kami pakai sebaik-baik mungkin untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi panduan bagi kami untuk mengerti kami menjalani kehidupan ini sesuai kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Tema untuk renungan kali ini adalah jangan berhenti pada berkat, lihatlah tujuannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentu menginginkan berkat dalam hidupnya. Semua kita berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, usaha, kesehatan, pelayanan, dan setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Alkitab sendiri memang mengajarkan bahwa segala berkat itu berasal dari Tuhan dan kita patut untuk memohon berkat kepada Tuhan. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, jika Tuhan benar-benar memberkati hidup kita, untuk apakah berkat itu diberikan? Apakah berkat Tuhan hanya untuk kita nikmati sendiri? Atau Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar di balik setiap berkat yang Ia percayakan kepada kita? Bacaan kita hari ini dari Mazmur 67. Dia awali dengan sebuah doa berkat bagi umat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Doa seperti ini sangat dikenal oleh umat Israel dan juga oleh orang percaya hingga hari ini. Kita pun percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan wajar jika kita memohon kasih karunia, penyertaan, serta pemeliharaan daripada Tuhan. Namun pemazmur tidak berhenti pada permohonan berkat itu. Ia segera melanjutkan dengan kata supaya pada ayat yang ketiga. Kata ini menjadi kunci dari seluruh mazmur karena menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan memiliki maksud yang lebih besar. Tuhan memberkati umat-Nya bukan hanya agar mereka menikmati berkat itu sendiri, tetapi agar melalui berkat itu nama Tuhan semakin dikenal. Tujuan ini dinyatakan dalam kalimat selanjutnya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kata jalan pada bagian ini tidak hanya berarti jalan secara harafiah, tetapi menunjuk pada cara Tuhan bertindak, berkehendak, dan karya keselamatannya dalam memimpin umat-Nya. Sementara kata dikenal berasal dari satu kata yang berarti mengenal melalui pengalaman dan relasi, bukan hanya sekedar mendapatkan informasi. Jadi pemazmur tidak sedang berdoa agar bangsa-bangsa hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi agar mereka sungguh-sungguh mengalami dan mengenal Dia sebagai Allah yang hidup dan juru selamat. Inilah tujuan di balik setiap berkat Tuhan, bukan berhenti pada diri kita, tetapi membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan dan mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berhenti hanya meminta berkat Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan tujuan berkat itu. Sejak semula Tuhan sudah memberkati Abraham dengan janji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan janji itu mencapai puncaknya di dalam Kristus, sehingga melaluinya keselamatan diberitakan kepada segala bangsa. Artinya, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, baik kehidupan, pekerjaan, keluarga, kemampuan, maupun kesempatan, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi dipakai sebagai jalan untuk semakin banyak orang mengenal Kristus dan mengalami keselamatan daripada Kristus. Karena itu Bapak yang terkasih, ketika Tuhan memberkati hidup kita, memberkati hidup saudara, marilah bertanya, apakah hidupku
sudah menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan? Atau aku justru berhenti menikmati berkat itu hanya untuk diriku sendiri? Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari yang ada, kami menjalani kehidupan ini, secara khusus keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan banyak berkat-berkat lain yang Tuhan juga curahkan dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan untuk apa Tuhan memberikan berkat itu kepada kami. Kami tidak boleh berhenti pada berkat itu sendiri, tetapi kami perlu memahami tujuan kami menerima berkat itu, yaitu pada akhirnya orang-orang di sekitar kami juga bisa mengalami berkat Tuhan. Mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga menjadi saluran berkat yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya percaya Bapak Saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk membagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan firman Tuhan ini untuk semakin diteguhkan di dalam iman mereka. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.